Menyongsong hari pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, banyak rintangan pun terjadi. Pasca diundurnya acara pengajian dan prosesi adat pada 4 Juli kemarin lantaran masa pandemi dan berlakunya PPKM ketat, sejumlah agenda acara seperti pesta bujang, dinner romantis di hari ulang tahun, mungkinkah akan turut diundur? Di tengah berbagai rintangan menyelimuti perjalanan Bilar dan Lesti menuju halal, kabar bahagia justru datang dari mantan kekasih Lesti, Rizky 2R. Hubungan Rizky dan Nadia dikabarkan kembali membaik. Benarkah Rizky dan Nadia kembali rujuk semata karena sang buah hati, Baby Syaki? Dan seperti apa juga tanggapan Iis Dahlia melihat hal itu? Bagai drama panjang dengan bumbu konflik turut mewarnai catatan perjalanan rumah tangga Nadia dan Rizky yang akan genap 1 tahun pada 17 Juli mendatang. Maka seperti apa lika-liku perjalanan rumah tangga Nadia dan Rizky, mulai saling melontarkan sindiran panas di sosial media hingga menjatuhkan talak 1. Setelah melewati badai yang menerpa perjalanan rumah tangga mereka, akankah Rizky dan Nadia tinggal bersama? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jalan cinta Rizky Bilar dan Lesti Kejora menuju mahligai pernikahan memang tidak mudah. Menyongsong hari pernikahan Lesti dan Bilar, sejumlah agenda acara yang telah direncanakan dengan rapi seperti pesta bujang Bilar bersama teman-temannya serta dinner romantis bersama Lesti di hari ulang tahun Lesti masih menyisakan tanya. Pasalnya baru-baru ini Lesti dan Bilar mengundurkan acara pengajian dan prosesi adat pada 4 Juli kemarin. Lantaran kondisi tanah air yang tengah pandemi, ditambah adanya peraturan PPKM darurat yang tengah diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali. Lantas, akankah acara pesta lajang dan dinner romantis Lesti dan Bilar terancam diundur juga? Insya Allah ya udah boleh dibilang mencapai 100%, walaupun belum mencapai 100%, sudah hampir mencapai 100%. Insya Allah kalau memang keadaannya memungkinkan, karena kita kan tahu Jakarta kan suasananya, situasinya pandemi menurut mereka tuh semakin, jadi kita tetap pihak Leslarnya tuh pasti berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait itu, apakah acaranya bisa berlangsung atau tidak atau gimana, itu pasti mereka sudah komunikasikan. Kalaupun acaranya insya Allah bisa berlanjut, pasti protokol kesehatannya pasti diperketat dan kedua belah pihak keluarga itu pasti sangat dibatasi gitu, sangat dibatasi. Mungkin hanya keluarga sangat inti, ya kita pasti mematuhi lah aturan yang dibuat pemerintah. Kita harus tetap mematuhi protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Seandainya pemerintah pun nanti mengatakan A, ya kita harus mematuhinya A. Seandainya B, ya kita harus mematuhi. Maka kalaupun acaranya berlanjut, pasti protokoler ketat akan dijalankan. Intinya sih sebenarnya yang penting nanti akadnya tetap berlangsung dalam situasi apapun, mau gimana pun, yang penting ya kalau bisa pasti akadnya itulah yang memang benar-benar. Ini kan segala yang lain-lainnya itu kan hanya tahap-tahapan seperti itu. Intinya nanti kita mudah-mudahan insya Allah di akadnya yang kita prioritaskan. Kalau sebenarnya kalau pesta lajang sih Rara belum dapat info gimana-gimana juga Kak. Belum. Adalah sempat cerita, Dek kakak mau nikah, terus Dek tolong ya ini dampingin kakak nanti di acara nikahan gitu. Itu. Kalau konsep secara detailnya sih Rara belum diinfo ya. Cuman adalah kayak omongan pas nikah juga jadi bridesmaid gitu. Cuman kalau untuk omongan inti besar dari acaranya juga Rara belum dapat info.
acaranya diundur. Ya acara nggak mungkin batal karena ya udah tunangan, dan acaranya diundur karena emang kasus COVID lagi meningkat, dan kita itu taat protokol kesehatan, protokol pemerintah, karena buat apa kita kita seneng-seneng ketika yang lain lagi banyak sakit kan. Acaranya diundur, kalau tanggalnya belum tahu karena kan kita nggak tahu sampai kapan ini lockdown, bisa jadi perpanjang, bisa jadi enggak. Jadi tinggal nunggu info pemerintah aja. Kalau tentang tanggal acara-acara itu kita belum ada info, gitu. Kita belum ada info karena ya sama, kita semua nunggu PPKM beres dulu, karena kita nggak tahu PPKM bisa jadi perpanjang kayak dulu, bisa jadi enggak. Maka dari itu kita semua nunggu informasi dari pemerintah. Kalian minta doa ya, kalian titip doa biar semuanya cepat selesai, pandemi ini cepat selesai gitu. Tapi Bilar sendiri itu sering komunikasi sama kita, tapi ya itu kalau tentang tanggalnya itu kita belum tahu, karena emang dia sendiri juga menunggu kepastian pemerintah. Kita lihat aja PPKM ini kayak gimana, mudah-mudahan nggak diperpanjang, mudah-mudahan semuanya aman. Di tengah rangkaian persiapan jelang pernikahan Lesti dan Bilar yang terancam diundur, nama Rizky Syafarudin sempat menjadi buah bibir lantaran akun sosial medianya tidak lagi diikuti alias di-unfollow oleh Lesti. Sontak tanda tanya pun mencuat. Gerangan apakah yang membuat Lesti hingga kini memutus pertemanannya dengan Rizky di sosial media? Entahlah. Diakui Rizky dan Ridho bahwa hubungan mereka dengan Lesti dan keluarganya terjalin dengan baik. Walaupun di sosial media mereka tak lagi berteman. Kalau unfollow itu terserah mereka lah, itu kan masalah pribadinya dia. Kalau kita pribadi mah nggak ada permasalahan, tidak ada sangkut pautnya gimana pun. Komunikasi juga sudah nggak pernah. Nggak, walaupun di sosial media tidak bisa silaturahmi, yang penting dalam kehidupan sehari-harinya tetap silaturahmi. Nggak ada sih, cuman karena gimana ya, kalau memang seperti itu ya kita pasti mendoakan yang terbaik, karena kita juga nggak pernah bisa melupakan jasa dari kedua orang tua juga, karena dari perjuangan kita dari awal beliau selalu mensupport kita dan Ridho dan backup kita menjadi orang tua kita di sini. Kalau kita sih bodo amat lah kalau untuk hal itu mereka menyangkut pautkan atau seperti apa, itu terserah. Yang penting kalau pribadi Kiki sama Ridho tidak pernah mau memikirkan hal mereka, karena tidak ada pernah membawa manfaat untuk Kiki dan Ridho. Itu satu. Kemudian juga pasti menguras tenaga juga, pikiran segala macam. Ya udahlah, yang penting kita berlaku positif. Ya kesibukannya sudah berbeda. Satu sudah mempersiapkan pernikahan dengan kebahagiaannya, satu lagi sudah siap dengan keluarganya, ngurusin anak segala macam, sudah berbeda, kolorasinya nggak ada gitu kan. Di sisi lain, kebahagiaan justru tengah menyelimuti rumah tangga Rizky 2R dan Nadia Mustika Rahayu. Keduanya dikabarkan telah kembali rujuk pasca rumah tangganya diguncang isu cerai. Kabar bahagia membaiknya hubungan Rizky dan Nadia disampaikan langsung oleh pedangdut Iis Dahlia. Menurut Iis, Rizky dan Nadia kini lebih sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama di Bandung. Bersatunya kembali Rizky dan Nadia, benarkah demi sang buah hati, Baihaqi Syaqi Ramadan? Dan seperti apa juga peran Iis Dahlia dalam menjembatani hubungan Rizky dan Nadia? Riak dalam pernikahan sejatinya memang wajar, tapi dalam pernikahan Rizky dan Nadia yang kerap diterpa goncangan besar, ternyata nyaris membuat rumah tangga ini kandas dan hancur. Kabar yang paling kuat di tengah kemelut yang tengah mewarnai rumah tangga Nadia dan Rizky ialah muncul kabar bahwa Rizky diduga akan melakukan tes DNA terhadap buah hatinya, Baihaqi Syaqi Ramadan. Hal itu sontak membuat pedangdut tampan ini mendapat banyak kritikan hingga hujatan di media sosial. Tidak hanya itu, Rizky pun sempat membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya telah menjatuhkan talak 1 kepada Nadia. Sontak saja, hal itu pun membuat keluarga Nadia angkat bicara. Netizen aja sama kalian yang berpikir kayak gitu. Kalau namanya orang rumah tangga kan ada masalah. Sekarang
mereka sudah menyelesaikan masalahnya, ya udah kita mau orang tua ya memberikan saran, ya bersyukur aja kalau mereka udah baik gitu. Kemarin sempat terpengaruh sama omongan-omongan netizen, biasalah namanya juga nikahnya juga ta'aruf ya kan. Kalau sekarang mudah-mudahan mereka belajar. Lucu ya, cerita lah, masa gue harus ceritain ke lo? Iyalah, ada anaknya, kesian lah ya. Alhamdulillah sering lah, kan sering di Bandung juga mereka. Namanya orang tua mah pasti pengennya anak-anak tuh kalau memang udah berumah tangga ya rumah tangga yang baik lah ya. Alhamdulillah kalau anak mah baik, sehat semuanya. Kemarin Doain aja yang terbaik. Ya, alhamdulillah masih baik sih kita juga gitu, karena yang memperkeruh itu adalah netizen kan. Jadi ya sudahlah, kita juga masih baik-baik aja. Jadi doain aja. Alhamdulillah senang rasanya karena memang menjadi seorang ayah itu kan kebanggaan tersendiri juga kan ya. Kita alhamdulillah nggak ada kaget sih, karena kan Iki juga seneng sama anak kecil kan. Ponakan alhamdulillah udah banyak banget. Udah ini yang ke-17. Jadi udah nggak kaget sih. Berarti mau tidak mau balik Jakarta Bandung. Alhamdulillah balik. Bolak-balik. kalau untuk itu sih karena memang bukan karena memang ada rujukan dari dokter seperti waktu itu ya. Kalau menurut Iki sih itu nanti akan diobrolin secara kekeluargaan aja sih, lebih kekeluargaan aja antara keluarga Iki dan keluarga Nadia, dan sebenarnya antara Iki dan Nadia aja sebenarnya. Jadi harus benar-benar diobrolin secara kepala dingin. Jadi nggak mau yang secara kepala yang satu yang emosi lagi capek segala macam, nggak mau. Yang penting sama-sama mau, sama-sama suka ya, insya Allah. Bismillah aja. Dan kedepannya nanti insya Allah dia akan diobrolin lagi seperti apanya. Kalau untuk sementara waktu, insya Allah Iki juga lagi ngobrolin itu tadi sama Nadia baiknya seperti apa. Karena Iki juga kerjanya di Jakarta juga kan ya, harus bolak-balik Jakarta Bandung, Bandung Jakarta. Itu insya Allah lagi diobrolin juga sih. Lagi dirundingin juga sih bang, yang mana baiknya itu sih. Menurut kita untuk kemaslahatan bersama yang penting sama-sama enak. Ya kecewa dari awal, pasti kecewa karena dari awal takutkan dan benar masalah ini, masalah apa yang terjadi sama Nadia sekarang kan. Nadia itu tetap anaknya. Kalau Ipa sendiri sih berpendapat gitu, kalau sama saya ya dia ikut sedih, merasakan ya istilahnya mah sakit lah gitu ya. Anaknya hubungan anaknya harus umur 2 tahun pada akhirnya harus ditalak gitu sama Rizky. Tapi kan gimana ya, kita tidak bisa membantu terlalu jauh sekarang kan dari dia sendiri tidak ada komunikasi sama pihak keluarga. Dia menangis pasti mas wajar seorang ibu, karena kan saya pun dulu merasakan kita berkali-kali pada akhirnya apa ya harus berpisah ya. Mungkin sebagai ibu tidak mau sampai anak-anaknya merasakan, tapi kan pada kenyataan sekarang dari Nadia saya sempat nangis gitu mas, sedih lah. Hidup memang tak selamanya berjalan mulus sesuai dengan yang kita harapkan. Layaknya roda yang terus berputar, hidup tak selalu berisi dengan ujian dan cobaan. Namun, keceriaan dan kebahagiaan pun akan silih berganti merintangi perjalanan hidup itu sendiri. Begitu juga dengan perjalanan rumah tangga pedangdut Rizky Syafarudin atau Rizky 2R dengan Nadia Mustika Rahayu. Benarkah Nadia dan Rizky telah melewati ujian hebat yang menerpa rumah tangga mereka? Ya alhamdulillah sekarang hubungannya baik sih, kita di dalamnya tetap baik gitu, dan memang tetap baik aja gitu. Jadi mereka yang menganggap untuk seperti itu dan membeberkan berita yang enggak ya sudah. Ya alhamdulillah sih senang banget gitu kan, karena yang penting setiap pelajaran, setiap perjalanan hidup itu menjadikan pembelajaran hidup untuk kita sendiri gitu. Dan bahkan mungkin kalau memang orang yang pintar untuk mengambil
wasilah hidayahnya, mungkin dia bisa belajar di situ juga. Jangankan untuk orang lain, tapi untuk orang-orang terdekat aja mungkin itu bisa belajar dari situ gitu, dari pengalaman kita gitu. Jadi alhamdulillah sekarang mah senang aja sih gitu. Masih 2 bulan sih, jadi belum bisa terlalu banyak terlangkup gitu, kayak tengkurap gitu belum bisa gitu. Apalagi mandi sendiri. Biasanya kan selalu ketemu ya, kemarin juga baru ketemu sih sebenarnya, baru kemarin itu. Jadi kalau memang lagi kayak gini nih PPKM nih paling video call gitu-gitu, dan kemarin juga sempat kesini juga main gitu kan. Jadi ya video call aja biasanya sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.